Di hari selepas Maskeng kembali ke habitatnya, aku mulai menjalani hari-hari dengan purnama. Sering kita jalan kurang jajan, yang penting tetap tersenyum. Agak pahit. Aku hanya berusaha seromantis mungkin dan berusaha membuatnya bahagia. Memang hanya itu yang aku punya. Pernah ada satu momen saat weekend, bagi kami kaum marginal, destinasi wisata terbaik melepas kejenuhan tak lain dan tak bukan adalah Monas. Yang mana hasil kasbon yang semestinya untuk membeli makan tiba-tiba terguyur hujan. Sebuah pengeluaran tak terduga dan tak masuk dalam daftar akun penyusutan anggaran. Ojek payung lebih primer dari jajanan yang menggoda mata. Karena makin lebat, bajai pun dipanggil. Dan si abang tak juga menjemput payungnya. Anggaplah semata-mata pertolongan dari yang kuasa, liburan berhadiah payung. Kata temanku, kalau punya cita-cita sebagai pejantan wanita, mending cari anak yang paham biologi. Lebih paham cara berkembang biak yang baik, mengatur skema turunan dominan. Tapi di hari, kalau bokek seperti saya, meski niat ngirit agar kaya, lebih baik jangan macarin anak yang paham ekonomi. Mungkin bisa liburan jalan kaki dengan perhitungan rumus min plus hingga jelas laba ruginya. Lapar ditahan di tengah tawa, asal kaya nantinya. Dari awal aku mengenal wanita, Mawar sangat menyukai sastra, Melati juga suka puisi, dan Purnama juga cukup menyukai hal-hal romantis. Satu lagi pesan moralku di hari, tolong dicatat dengan benar dan menggunakan EYD tanpa tanda kutip. Kejujuran ternyata membawa kelegaan hati. Tak perlu gombal dengan rayuan sapiku 5 jalan sendiri atau sawahku luas airnya mengalir dari atas ke bawah. Seadanya aja di hari. Meski harus bilang tak ada apa-apa, itu lebih bijak menemukan cinta sejati. Yang pertama memang memberi kesan, tapi yang sejati memberi keyakinan. Di hari, sepertinya Purnama adalah cinta sejatiku. Dia mulai menerima keadaanku. Perasaanku sudah cocok sama dia. Beberapa bulan ini, aku mulai melupakan kisah lama. Lukaku mulai terobati. Namun aku masih seperti dulu, terlalu sering membatasi ruang geraknya. Pastinya dia tak nyaman dengan sikapku. Bagaimana merubah sikap ini? Pesan moral awal sepertinya tak mempan. Saat aku menyukainya, bukan karena dia nampak sempurna di mataku. Saat aku memilihnya, juga bukan karena tak ada pilihan lain. Dan bila nanti aku harus membenci, bukan tak ada kebaikan yang terlihat. Aku menyukai, memilih, dan membenci semua dari hati. Karena hati ini dari. Tapi aku tak pernah membenci wanita-wanita yang pernah singgah di kehidupanku. Sungguh, tak ada alasan membencinya. Jodoh benar-benar misteri. Meski kita juga tak bisa diam hanya menanti. Sedihnya hati ini di hari. Purnama yang aku kira jodohku pergi karena ulahku sendiri. Aku menunjukkan sisi lain diriku ini, memaki orang yang mendekatinya, marah, menantang bahkan dengan mengancam akan membantainya. Bila menyentuh Purnamaku, kedengar seperti jagoan. Purnama takut aku bukanlah pria romantis yang selama ini dia kenal, tapi galak dan ringan tangan. Purnama pergi tanpa bisa aku cegah lagi. Gontai langkahku mengantarnya pulang ke terminal perpisahan dan hanya berpesan, "Matur nuwun Mas, nek wonten wedal kepanggih malih, nomor ampun gantos riyin." Di hari, dia berbicara denganku dengan bahasa seperti itu setiap hari,
Saat berantem, kedengaran seperti pentas wayang orang. Tak pernah ia bicara kasar. Bagiku, purnama sudah lebih dari cukup untuk melengkapi hidupku. Semua sudah berakhir. Terakhir ku telepon purnama di rumah sakit. Pertama kalinya, bola mataku mengeluarkan butiran kristal karena wanita. Ada sesak seperti yang dulu kurasa. Terbayang bila dekat, ku peluk dan ingin rasanya membelai rambutnya. Diari, rupanya itu cerita terakhir tentang purnama. Sejak saat itu, tak ada lagi kabar beritanya. Nomor yang aku hubungi selalu dijawab operator dengan nada menjengkelkan. Nomor telepon yang Anda putar salah. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda atau hubungi pusat pelayanan pelanggan. Sangat menjengkelkan. Jelas-jelas itu nomornya aku pencet, katanya diputar. Ya, kalau nggak mengharap purnama aku memberi kabar, HP kreditan ini sudah kubuang. Semestinya aku tak perlu larut sedih karena wanita. Cengeng, malu sama otot yang mulai membesar memikul beban kehidupan. Bukankah masih banyak bunga lain tengah mekar di taman dengan aroma dan bentuk kelopak yang berbeda? Bangkitlah,